Ya, profesi dokter yang mulia tercoreng ulah segelintir dokter yang ditangkap polisi karena pelanggaran hukum. Mirisnya di antara rentetan kasus yang melanggar hukum dilakukan saat bertugas melayani pasien. Tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Tersangka secara paksa meraba-raba bagian tertentu dan bagian tertentu lainnya dalam baju sehingga kuat melakukan perlawanan. Dunia kesehatan di Indonesia tercoreng atas ulah segelintir dokter yang tidak bisa menjaga marwah profesinya. Dalam waktu berdekatan, 3 dokter di Bandung, Garut, Jawa Barat, dan juga Jakarta ditangkap polisi karena terkait kasus asusila dan juga penganiayaan. Seorang dokter residen anestesi yang sedang menjalani program profesi dokter spesialis di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat ditangkap polisi karena meruda paksa anak dari pasiennya pada dini hari 18 Maret 2025. Belakangan terungkap tidak hanya seorang, tersangka rupanya melakukan kekerasan seksual sampai 3 orang. Belum tuntas penanganan kasus dokter yang meruda paksa anak dari pasiennya, muncul kasus dokter kandungan yang diduga melakukan pelecehan terhadap pasien pada saat melakukan pemeriksaan USG di sebuah klinik kesehatan di Garut, Jawa Barat. Peristiwa itu rupanya terjadi pada tahun 2024, tapi videonya baru beredar luas tahun ini. Polres Garut Kota telah menetapkan dokter kandungan itu sebagai tersangka. Dari posko pengaduan yang dibuka polisi, 4 perempuan melapor telah menjadi korban. Salah satu peristiwanya bahkan terjadi di kamar indekos korban. Pelaku hanya mengakui sekitar 4 kali dari hasil pemeriksaan sementara. Namun kami masih mendalami, tentu dengan berjalannya waktu dan nanti korban-korban yang akan melaporkan. Tentu kami akan memeriksa kembali berapa korban yang memang telah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual ini, baik di tempat fasilitas kesehatan maupun di luar fasilitas kesehatan. Sedangkan di Pulau Gadung, Jakarta, seorang dokter dan istrinya ditangkap dan dijadikan tersangka kasus penganiayaan seorang asisten rumah tangga. Pak Sutri itu menganiaya korban yang bekerja selama 4 bulan karena dianggap sering melakukan kesalahan. Rentetan peristiwa ini menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi dokter dan menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ada tes kejiwaan yang dilakukan pada setiap para dokter? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mendatangi Konsil Kesehatan Indonesia. Dari pihak KKI sendiri menyikapi kejadian rentetan kasus ini seperti apa, Bu? Ya, tugas KKI ini tentunya untuk memastikan bahwa profesi ini harus terjaga kompetensi dan kualitas. Dengan adanya kasus seperti ini, kita segera melakukan pemeriksaan. Nah, hasil pemeriksaan ini tentu akan kita sikapi dengan pencabutan STR. STR ini adalah surat yang diberikan oleh KKI sebagai tanda bahwa mereka kompeten dan ini kemudian mereka bisa dengan STR ini mendapatkan izin praktek. Nah, otomatis ketika STR ini dicabut, maka SIP-nya, izin prakteknya ini juga harus dicabut. Kalau dokter gigi atau tenaga medis itu kalau dicabut, STR-nya udah selesai itu karirnya. Sebenarnya ada nggak sih tes kejiwaan yang dilakukan baik itu pada saat masa kuliah kedokteran sampai dengan mereka menjalankan tugasnya sebagai profesi dokter? Itu tes MMPI kita bilang ya, tes kejiwaan itu adalah suatu keharusan untuk seorang dokter untuk mengambil spesialis ya. Dan ini penting, kalau dia tidak lulus dia nggak bakal bisa lulus, tidak bisa menjadi salah seorang residen gitu ya. Tetapi tentunya kedepannya kita mesti melihat kembali apakah MMPI ini perlu dilakukan setiap 6 bulan sekali misalnya ya, karena bisa saja permasalahan kejiwaan ini terjadi pada saat mereka proses belajar. Kementerian Kesehatan kini tengah mendorong pelaksanaan tes psikologis berkala bagi dokter yang materinya akan digodok ulang bersama Kementerian Pendidikan. Sementara itu seluruh rumah sakit diminta mengkaji kembali standar operasional prosedur atau SOP, seperti ruangan kosong harus tersegel, mekanisme pengambilan obat, dan sebagainya. Direktur rumah sakit juga diminta lebih aktif melakukan pemantauan agar bisa mendeteksi masalah. Jadi saya minta semua dirut rumah sakit Kementerian Kesehatan itu harus rutin bertemu, turun langsung bertemu dengan mereka, melihat bagaimana kondisi mereka,
dan segera melakukan intervensi kalau memang ada potensi masalah-masalah yang ada. Profesi dokter sangatlah mulia karena ucapan dan perbuatannya sangat dipercaya penuh oleh publik. Jangan sampai kepercayaan dokter di Indonesia luntur akibat perbuatan dari segelintir dokter yang tidak bisa menjaga marwah profesinya. Agi Gunasani dan Ahmad Teguh melaporkan.